Sofia yang saat ini sudah menunduk di bawahnya. Ia yakin 100% bahwa sesuatu yang ada dalam dirinya tidak akan memberontak bangun hanya dengan sapuan lidah Sofia pada bagian tubuhnya. Secara tubuh Sofia tidak ada indah-indahnya untuk ukuran wanita doll. Lidah Sofia yang hangat secara tiba-tiba menempel pada perut kerasnya. Benar-benar hangat, basah, halus, dan lembut. Batin Ed tak berhenti-berhentinya mengumpat dengan penuh geraman. Sofia menyapu lembut perut Ed yang terkena tumpahan saus barbecue itu dengan sensual. Ah tidak, sebenarnya biasa saja, hanya karena Sofia sedikit melankan gerakannya, dan itu membuat Sofia terlihat sangat seksi dan dewasa di mata Ed saat ini. Perlahan tapi pasti, pelan tapi menggoda, sesuatu yang berada di dalam celana Ed sedikit demi sedikit mulai menggembung, memperlihatkan tonjolan panjang yang terbalut oleh kain celana berwarna hitam kotak-kotak tersebut. Sofia yang awalnya masih fokus menatap Ed yang seperti sedang menahan sesuatu pun tersentak kaget ketika dagunya tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa keras, besar, dan berkedut. Sial, kenapa milikku harus bangun hanya karena sapuan lidah kecil itu? Kemana perginya seorang Ed si penjantan tangguh? Ed menggeram ketika Sofia menghentikan sapuan lidahnya dan sedikit bangkit untuk melihat apa yang sedang menyentuh puncak dagunya. Dan betapa kagetnya Sofia ketika mengetahui bahwa sesuatu sudah menggembung dengan besar tepat di depan matanya. Sofia tertawa kecil dan mengangkat satu alisnya seolah sedang mengejek Ed habis-habisan. Inikah yang namanya tidak level? Bangkit hanya karena aku membersihkan saus di perutmu dengan lidahku. Ed yang mulanya memejamkan mata sontak langsung membuka matanya dan menatap nyalang Sofia yang berada di hadapannya. Sungguh darahnya mendidih saat ini. Bukan karena amarah, tapi karena rasa panas dan rasa ingin terpuaskan yang menerjang sekujur tubuhnya saat ini. Denyut nadi dan jantungnya terpacu cepat seolah berlomba-lomba untuk segera ditenangkan dengan sebuah pelepasan yang memuaskan. Masih ingin dilanjut, hah? Ejek Sofia masih menatap Ed yang wajahnya sudah memerah hingga ke telinganya. Tapi secara mendadak dan juga tanpa aba-aba, Ed langsung menarik Sofia hingga Sofia terjungkal tepat berada di atasnya. Dan sejajar dengan tubuhnya, dan tanpa pikir panjang, Ed langsung menyambar bibir mungil Sofia dengan brutal dan menahan tengkuk Sofia begitu kuatnya. Lumatan demi lumatan yang Ed berikan benar-benar begitu cepat, menggebu, memohon dengan buas dan juga brutal. Tanpa ampun, Ed mencecap rasa manis dari bibir mungil pink itu. Meskipun Sofia hanya diam mematung dengan mata syok menatapnya. Tapi Ed menganggap itu merupakan sebuah izin untuk Ed menyecap bibir mungil Sofia. Tidak, ia tidak bisa, ia butuh Sofia. Dirinya benar-benar butuh Sofia saat ini. Ia mendambakan dirinya, sungguh tubuhnya begitu menginginkan gadis kecil pencuri koper ini. Edward Kingsley, kau apakan anak perempuanku? Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kau. Suara Saron yang menggelegar tiba-tiba datang dari sisi kanan pintu mansion dengan diiringi beberapa suara derap langkah yang seolah sedang berlari. Dasar anak, kau mau apakan anakku Sofia? Kau mau teriakan Warner juga ikut menggema di penjuru kolam saat ini. Bahkan suaranya lebih menggelegar dari milik sang momi. Ed, jangan menjilat ludah yang telah kau decikkan sendiri dari mulutmu. Kali ini suara Cadi memberi peringatan dengan lantang. Ed segera melepaskan pagutannya pada bibir Sofia. Rasanya sungguh berat dan tak kuasa untuk menghentikan pagutan itu. Tapi suara menggema di belakangnya membuat alarm dalam otak Edward berfungsi dengan sangat baik. Ed pun mendongak menatap ke arah suara ribut itu. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat Sharon sudah membawa sebuah spatula kayu, Warner membawa sebuah tongkat pel, dan Cadi membawa sebuah ember yang berisi itu air comberan.
Dari mana asisten kurang ajar itu mendapatkan air comberan berwarna coklat? Sontak, Ed langsung mendorong tubuh Sofia dan bangkit. Sesegera mungkin ia berlari menjauh dari para keluarga kurang waras itu. Sedangkan Sofia masih diam di atas kursi dengan mata kosong menatap ke arah depan. Sambil menyentuh bibirnya sendiri, seolah itu adalah hal yang mengguncang dunianya. Ciuman pertamaku, my first kiss, diambil oleh seorang pria bajingan laknat yang tidak tahu diri, juga brengsek dan keparat. Semua umpatan gila diucapkan dengan lantang dalam hati Sofia saat ini. Ia pun berdiri dan menatap ke arah Ed yang saat ini berlari terbirit-birit sambil memohon ampun dengan disusul Warner dari belakang yang membawa tongkat pel sambil terus mengumpat dengan nama Ed. Di belakangnya ada Sharon dengan spatula kayu di tangannya dan terus menyuruh Ed agar berhenti berlari. Disusul yang terakhir Chadi membawa ember pel yang berisi air di dalamnya dan terus berucap, "Dasar Edward munafik." "Edward!" Sofia berteriak sekencang mungkin dan mengambil kedua sandalnya yang berada di bawah sana. Kemudian ia ikut berlari menyusul Edward. "Edward, berhenti! Dasar bos gundeng!" "Mom, diam di situ, Ed, dan jangan pernah berani menurunkan satu kakimu," tegas Sharon dengan kejam. Ed mencebik dengan bibir melengkung ke bawah berusaha menampilkan wajah menggemaskan mungkin. Saat ini mereka berada di ruangan tengah dengan Warner, Sharon, Chadi, dan Sofia yang sedang asik menonton film action bersama dengan cemilan yang beberapa minuman di atas meja bundar yang berada tepat di depan mereka. Sedangkan Ed, ia berdiri di pojokan dekat undakan tangga mansion dengan kaki diangkat satu, menjewer telinganya sendiri. Sudah hampir 20 menit Ed berdiri dengan satu kaki, menjalankan hukuman yang sudah selama hampir 1 tahun ia tidak pernah ia dapatkan. Memang selama ini sejak kecil hingga Ed sudah berkepala 3, hukuman seperti ini masih Sharon layakkan untuk anaknya yang sangat bandel itu. Tapi sekarang hanya gara-gara ia mencium Sofia, ia langsung dihukum. Memang salahnya di mana? Salah sendiri gadis itu menggodanya. Padahal kan setiap hari ia juga mencium wanita yang berbeda-beda, tapi tidak pernah dihukum hingga sedemikian lamanya. Semua ini gara-gara gadis pencuri koper itu. "Dad, aku lelah," rengek Ed lagi berusaha meminta pertolongan pada sang Dedi. Setidaknya ia berharap sebuah keajaiban datang padanya saat ini juga. "Jangan turunkan kaki," suara Warner menginstruksi ketika Ed baru saja akan mengistirahatkan kakinya yang pegal. "Jangan menggerutu, Ed, bahaya untuk jantungmu. Aku tidak mau punya atasan yang jantungan." Sontak Ed melotot mendengar perkataan asistennya yang benar-benar kurang ajar itu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Ia bersumpah akan memotong gaji Chadi saat ini juga sebanyak 65%. "Jangan memelototi Chadi, Ed." Kali ini Sharon memberikan peringatan dengan santainya. "Jangan memotong gajiku. Dan jangan menatap iri kita, bos." Dan yang terakhir adalah suara ceria penuh kemenangan yang diakhiri dengan sebuah cengengesan bahagia dari gadis yang tidak tahu malunya, tak punya rasa bersalah, dan malah memakan cemilan di dalam toples bersama para keluarganya di depan sana. "Dasar keluarga, kalian semua berkhianat. Jangan mengumpati kita, Ed," ucap mereka bersamaan, kemudian tertawa bersama-sama di akhir kalimat. Bak keluarga bahagia tanpa Ed.